Ya Resulallah selam aleyk ya Rabbi aşk ve yârik. Ya Resulallah selam aleyk ya Rabbi aşk ve yârik. Rahmeten lil âlemin ya ghayrel kûfi vel kâfi ya Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah dan hadirin Masjid Al-Barakah. Tema kita pada hari ini adalah perbaiki sholatmu, kebaikan menantimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kunna lillahi wa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi di barokah sebagaimana musik ini dan hadir dari Allah. Pada kesempatan ini kita bersama memuji Allah mendengarkan saudara-saudara semua, dan nanti pertama adalah kita menggunakan hari ini untuk mendatangkan berkah. Di dunia suci dan diberkahi, bahkan para nabi sampaikan risalah ilahi. Wangi paduannya, tanahnya membasahi, sampai harta luka tersimpan abadi.
Pergi sekolah, si Azam naik sepeda, duduk di depan pakai peci. Yang jawab salam mudah-mudahan berkah. Tahun depan bisa berangkat ke tanah suci. Saya ulangi salamnya sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Jagalah sholat 5 waktu, pelihara dengan baik sholat 5 waktu. Awali keberkahanmu dengan menjaga sholat subuh, sebab saat subuh Allah dan malaikat langsung menyaksikan dzikir terindah. Dan pada sebagian malam bangun untuk mengambil ibadah tambahan kepada Tuhan. Kerjakan sholat tahajud. Siapa yang istiqomah dengan tahajud, satu derajat sedang menantimu yang disebut maqam mahmuda. Maqam adalah tempat mahmuda yang paling mulia. Seseorang yang gemar sholat tahajud duduk di tempat yang paling mulia di sisi Allah.
Akfir mali, ya Allah perbanyak hartaku. Sebab seringkali gara-gara uang sering terjadi pertengkaran antar keluarga. Gara-gara uang suami istri saling tidak bertegur sapa. Gara-gara uang tetangga dengan tetangga saling cekcok. Gara-gara uang kehidupan ini berantakan. Itu kenapa kita harus cukup. Gak perlu banyak, yang penting cukup. Cukup beli mobil, cukup berangkat haji, cukup kan? Yang penting cukup aja. Mari kita berdoa dulu. Doa kelancaran rezeki. Saya ambilkan dari hadis yang sangat sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Amin. Insyaallah rezekinya lancar. Yang nggak mau nggak apa-apa. Ikuti saya ya. Ini doa Nabi Sulaiman, Pak. Sekelas Nabi Sulaiman yang kaya plus nabi plus raja. Tidak semua nabi itu raja. Ada beberapa predikat seorang nabi diberikan harta dan kedudukan sama Allah. Salah satu Nabi Sulaiman. Dalam surat Syad ayat 35 beliau berdoa, Rabbi firli wahabli mulkan. Berikan aku kerajaan. Berarti apa? Kerajaan nikmat di dunia tetap dibutuhkan. Ibu masih punya cicilan nggak? Sama. Yuk kita berdoa. Saya ambil dari surat An-Naml surat 27 ayat 19. Doa Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Ausidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Sepohon kayu. Kok ada yang rindang, ada yang rimbun? Ya benar lah kalau syair itu. Ulang. Yang satu rimbun, yang satu rindang. Lagi. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lembat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun 1000 bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun 1000 bila tak sembahyang, apa gunanya? Berarti kalau hidup kita punya masalah yang belum selesai sampai detik ini, berarti kuncinya adalah sholat Anda yang berantakan.
Halo. Ibu sholatnya berantakan enggak? Ibu sholatnya berantakan enggak? Survei membuktikan. Lagi. Halo. Halo. Coba angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Saya tanya sekali lagi. Apakah boleh mengingat lain selain Allah dalam sholat? Lalu kenapa Anda terkadang membawa masalah-masalah dalam sholat? Kenapa ibu terkadang membawa unsur-unsur dunia yang tak penting dalam sholat? Kenapa bapak terkadang bawa masalah-masalah kehidupan dalam sholat? Padahal intinya adalah zikrullah. Anda hanya mengingat Allah, lainnya tidak perlu. Ibu, kalau Anda sholat, taruh sejenak masalah pertengkaran tadi pagi. Kalau Anda sholat, taruh sejenak cicilan yang sudah jadi tempo. Kalau bapak sholat, taruh sejenak urusan dunia yang tidak penting. Karena memang syaratnya adalah ikhlas, wa khusyu'ah, dan dzikrullah. 3 faktor ini harus ada. Kalau tidak, banyak orang yang sholat tapi tabiatnya tidak baik. Fal ikhlas ya'muruna bil ma'ruf. Orang yang ikhlas akan menuntun dia kepada perbuatan baik. Wa khusyu'ah tanhahu 'anil munkar. Kalau sholatnya khusyuk dan takut kepada Allah, akan membuang ia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Wa dzikrul Qur'an ya'muruhu wa yanhahu. Orang yang berzikir Quran dan paham isinya, maka Anda akan paham mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Karena selama ini banyak orang yang tidak bahagia setelah sholat, banyak orang yang tidak tenang setelah sholat, banyak orang yang tidak menemukan kenikmatan setelah sholat. Karena apa faktornya? Tidak khusyuk. Ibu, alhamdulillah. Kami sembahyang, fardu sembahyang, sunnah pun ada, bukan sembarang. Supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hatilah riang. Supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hatilah riang. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam. Sudahlah tentu hidup di kubur, yatim piatu tinggallah seorang. Dipukul di palu, hidup di kubur, yatim piatu tinggallah seorang. Dipukul di palu. Apa yang menyelamatkan Anda di kubur nanti, Pak? Apa yang menyelamatkan Anda dari siksa kubur? Cuma sholat. Sholat. Kalau sholatnya tidak becus, bagaimana kehidupan kita berikutnya? Kalau sholatnya tidak becus, bagaimana rezeki Anda? Semua tergantung dari sholat, Ibu. Istri yang baik karena sholat yang baik, suami yang baik karena sholat yang baik. Bahkan pendidikan untuk anak Anda, Pak, pertama kali apa yang diberitakan? Muru auladakum bis-sholah wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Ajarkan anakmu pertama kali ibadah sholat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul anakmu kalau nggak sholat 10 tahun. Berarti semua kekuatan kehidupan ditentukan dari